Dia cuma gadis desa biasa, datang ke Afrika demi cari makan, bukan cari cinta. Tapi takdir malah mempertemukannya dengan pria yang paling dilarang untuk ia cintai, bosnya sendiri. Saat rasa tumbuh, harga diri, budaya, dan nama baik keluarganya dipertaruhkan, masihkah dia bisa pulang dengan kepala tegak? Atau justru hancur sebelum sempat kembali? Namanya Rani, gadis asal Magetan, Jawa Timur. Usianya baru 24 tahun, tapi hidup sudah menamparnya berkali-kali. Ayahnya stroke sejak 2 tahun lalu, dan ibunya hanya buruh cuci panggilan. 2 adik masih sekolah. Rumah mereka kecil, dindingnya dari papan, lantainya semen retak. Kadang hujan masuk lewat celah atap yang bocor. Rani sudah capek hidup dalam kekurangan. Maka ketika ada tawaran kerja sebagai TKW ke Afrika Selatan, dia langsung ambil. Agensinya bilang, kerja jadi asisten rumah tangga di keluarga ekspatriat kaya. Gajinya lumayan. Rani tahu risikonya besar, tapi ia lebih takut melihat adiknya putus sekolah karena tak mampu bayar SPP. Hari itu, subuh-subuh, Rani pamit. Ibunya menangis sambil genggam tangan Rani erat-erat. Jaga dirimu, nak. Jangan percaya semua orang. Rani hanya angguk, tak sanggup bicara. Tangisnya ditahan, matanya sembab. Di bus menuju bandara, Rani duduk sendiri. Matanya menatap keluar, tapi pikirannya kemana-mana. Apa dia kuat tinggal di negeri orang? Gimana kalau majikannya jahat? Gimana kalau dia nggak bisa pulang? Saat pesawat lepas landas dari Soekarno-Hatta, Rani tahu satu hal, hidupnya tak akan sama lagi. Ia bukan lagi gadis kampung biasa. Ia akan masuk ke dunia asing, menghadapi hal-hal yang belum pernah ia bayangkan. Tapi yang belum ia tahu di negeri yang jauh itu, bukan hanya pekerjaan yang menantinya, tapi juga perasaan yang tak pernah ia kira akan datang. Begitu turun dari bandara di Johannesburg, udara panas dan aroma asing langsung menyergap hidung Rani. Ia tak pernah mengira Afrika akan seperti ini. Jalanan besar tapi asing, wajah-wajah yang tak dikenal, dan bahasa yang tak ia pahami. Seorang pria lokal dari agensi menjemputnya. Ia hanya diam sepanjang perjalanan, menyimpan rasa gugup dalam-dalam. Mobil melaju sekitar 1 jam menuju kawasan elit pinggiran kota. Rumah-rumahnya besar, berpagar tinggi, dan berpenjaga. Rumah majikannya berdiri megah. 2 lantai, cat krem, taman depan yang terawat. Gerbang otomatis terbuka. Mobil masuk perlahan. Rani menarik napas panjang. Ini rumahnya. Kamu kerja dan tinggal di sini, kata sopir. Rani mengangguk, meski dadanya makin sesak. Begitu pintu depan dibuka, aroma kayu mahal dan parfum ruangan langsung menyambut. Lalu langkah kaki terdengar dari tangga atas. Seorang pria muncul. Tinggi, berkulit gelap, rambut pendek rapi, dan memakai kemeja putih. Matanya tajam, sorotnya tenang. Welcome, ucapnya singkat sambil menatap Rani. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya mendominasi ruangan. Rani hanya menunduk, menjawab pelan. Terima kasih, Tuan. Tapi sejak tatapan pertama itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Entah kenapa, jantungnya berdetak tak biasa. Pria itu bukan sekadar majikan. Ada aura yang sulit dijelaskan. Tenang tapi mengintimidasi. Sopan tapi menyentuh batin. Hari pertama belum selesai, tapi Rani tahu, hidupnya di rumah itu tak akan sekadar soal bersih-bersih dan memasak. Akan ada hal-hal yang jauh lebih rumit dari itu. Hari-hari awal di rumah itu berjalan sangat pelan, tapi menegangkan. Rani bangun pukul 5 pagi. Ia mulai dari membersihkan lantai, mencuci piring, menata kamar, sampai menyetrika baju. Rumah itu besar, terlalu sunyi, dan penuh aturan. Setiap langkah Rani terasa diawasi, meskipun sebenarnya tidak ada yang benar-benar mengawasi. Hanya rasa takut di dalam dirinya sendiri yang terus membesar. Ia takut salah, takut dimarahi, takut dikeluarkan. Karena ia tahu, satu kesalahan bisa bikin dia pulang tanpa apa-apa. Majikannya, Emer Tamba, jarang bicara. Tapi entah kenapa,
pria itu sering muncul tiba-tiba di tempat Rani bekerja. Saat ia pel lantai, Tamba lewat dan melirik. Saat Rani di dapur, Tamba datang mengambil air dan menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak penting, seperti, "Kamu suka makanan Afrika?" Atau, "Cuacanya terlalu panas ya buat orang Asia." Rani menjawab selalu dengan singkat dan hati-hati. Tapi yang aneh, makin hari, pertanyaan-pertanyaan itu makin sering. Bahkan, suatu sore, Tamba berdiri cukup lama di ambang pintu dapur hanya untuk melihat Rani mencuci beras. Tak ada yang diucapkan. Tapi tatapan mata pria itu seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Awalnya Rani pikir itu cuma rasa penasaran majikan pada pembantunya. Tapi nalurinya bilang lain. Ia bukan anak kecil. Ia tahu kapan tatapan itu sekadar biasa, dan kapan ada rasa di baliknya. Tapi ia juga sadar posisinya. Ia hanya pembantu. Ia orang asing di negeri ini. Kalau sampai salah langkah, semua bisa hancur. Rani mulai gelisah. Hatinya berdebar tak menentu tiap kali mendengar langkah kaki Tamba mendekat. Ia tak tahu ini awal dari masalah, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Malam itu, badai datang mendadak. Angin kencang menerpa jendela, petir menyambar, dan lampu rumah tiba-tiba padam. Rani yang sedang menyetrika di ruang belakang langsung panik. Suara guntur menggelegar membuat tubuhnya gemetar. Ia benci gelap. Sejak kecil, gelap selalu jadi musuhnya. Dulu, ketika ayahnya masih sehat, Rani selalu tidur sambil menggenggam tangan ayahnya tiap mati lampu. Tapi malam ini, ia sendirian, di negara asing, di rumah besar yang kini terasa seperti labirin. Rani meraba-raba jalan ke dapur. Ia mencari korek untuk menyalakan lilin. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Cepat dan berat. Rani menahan napas. Dalam hati, ia berdoa semoga itu bukan orang jahat. Beberapa detik kemudian, sosok tinggi muncul dengan cahaya dari ponselnya. "Rani?" Suara itu berat, tapi tenang. "Emer Tamba." Ia membawa 2 lilin. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan satu kepada Rani, lalu duduk di kursi dekat dapur. "Badai di sini biasa," katanya pelan. Rani tak menjawab, hanya berdiri kikuk sambil memegang lilin dengan tangan gemetar. "Kamu takut?" tanya Tamba lagi. Rani mengangguk pelan. Matanya mulai basah. Ia tak tahan lagi. Rasa lelah, rindu, dan takut campur jadi satu. Melihat itu, Tamba menarik satu kursi lagi. "Duduklah," katanya. Rani menurut. Mereka duduk bersebelahan, dalam cahaya lilin temaram. Untuk pertama kalinya, mereka bicara lama. Tamba cerita soal masa kecilnya di Ghana, soal ibunya yang keras, soal kesepiannya sejak tinggal di Afrika Selatan. Rani pun mulai terbuka, bercerita tentang keluarga di Jawa, tentang ayahnya yang sakit, tentang cita-citanya yang belum sempat diwujudkan. Suasana begitu tenang, tapi jantung Rani berdetak kencang. Ia merasa nyaman, tapi juga takut. Ini bukan pembicaraan biasa. Ini terlalu dalam, terlalu dekat. Saat lampu menyala tiba-tiba, Tamba menatapnya sekilas sebelum berdiri. "Kau gadis kuat, Rani," katanya sambil berjalan pergi. Rani masih duduk diam. Matanya menatap lilin yang belum padam. Hatinya gelisah. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini titik awal dari sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Sejak malam itu, segalanya berubah. Bukan secara terang-terangan, tapi terasa. Tatapan Emer Tamba ke Rani tidak lagi seperti ke seorang pekerja. Ada sesuatu di balik cara ia memandang. Lebih lama, lebih dalam. Dan Rani, meski mencoba pura-pura tidak sadar, ia juga merasakan getaran yang tak biasa. Setiap kali pria itu masuk ruangan, tubuhnya otomatis tegang. Tapi bukan karena takut, melainkan gugup. Rani mulai bingung. Ia hanya pembantu rumah tangga. Tidak seharusnya merasa hal seperti ini kepada majikannya. Tapi ia tidak bisa bohong. Ada rasa nyaman saat Tamba tersenyum. Ada detak jantung yang berubah irama setiap kali pria itu berdiri terlalu dekat. Namun, Rani sadar, ini bisa jadi bahaya.
Ia banyak dengar cerita TKW yang dijebak, dimanfaatkan, lalu dibuang. Ia tidak ingin jadi seperti itu. Tapi tambah berbeda, atau setidaknya terlihat berbeda. Ia tidak pernah menyentuh Rani, tidak pernah bicara kasar, bahkan selalu menghormati ruang pribadinya. Tapi justru itu yang membuat Rani makin bingung. Karena kalau saja Tambah bersikap kurang ajar, akan lebih mudah baginya untuk membenci. Tapi kenyataannya, pria itu terlalu baik, dan itu membuat semuanya rumit. Yang lebih aneh, Tambah mulai sering mencari alasan agar bisa bicara. Kadang menanyakan letak sendok padahal sudah jelas ada di rak. Kadang pura-pura tidak tahu cara pakai rice cooker. Dan setiap kali itu terjadi, Rani mulai merasa jantungnya tak karuan. Ia takut kalau perasaannya tumbuh terlalu dalam. Tapi ia juga takut kalau Tambah hanya main-main. Malam-malam Rani mulai gelisah. Ia tak bisa tidur. Di antara suara jangkrik dan dinginnya malam Afrika, pikirannya berputar. Apakah ini awal dari sesuatu yang nyata? Atau hanya permainan yang akan berakhir dengan air mata? Hari itu, menjelang sore, Rani sedang mengepel lantai ruang tamu saat Emer Tambah turun dari tangga dengan pakaian lebih rapi dari biasanya. Kemeja biru langit, celana bahan gelap, sepatu mengilap. Ia tampak seperti hendak menghadiri acara penting. Tapi yang mengejutkan, pria itu mendekat dan bertanya dengan nada santai, "Kamu sibuk malam ini?" Rani bingung. "Enggak, Tuan." "Kenapa?" Tambah diam sebentar, lalu tersenyum kecil. "Saya ingin kamu ikut saya makan malam. Cuma berdua." Ucapannya membuat tangan Rani berhenti mengepel. Dadanya langsung berdebar. Malam itu, ia berdiri lama di depan cermin, mengenakan baju paling rapi yang ia punya, blus polos dan celana panjang bersih. Rambutnya digerai. Tak ada lipstik, hanya bedak tipis. Tapi saat ia keluar dari kamarnya, Emer Tambah hanya menatap dan berkata, "Kamu cantik." Kalimat singkat itu cukup membuat wajah Rani panas. Restoran yang mereka datangi berada di rooftop sebuah hotel mewah. Lampu-lampu kota terlihat dari kejauhan. Meja makan ditata rapi, dengan cahaya lilin dan musik pelan mengalun di latar belakang. Rani duduk gugup, sementara Tambah tampak santai. Mereka bicara seperti dua orang yang sudah lama saling kenal. Rani tertawa pelan saat Tambah menceritakan masa kecilnya yang lucu, dan Tambah tersenyum lembut saat Rani menceritakan kenangan masa kecilnya di sawah bersama adik-adiknya. Tapi di tengah obrolan, mata mereka sering bertemu. Tatapan itu tak biasa. Rani bisa merasakannya. Dan ia tidak bisa bohong. Ada bagian dari dirinya yang mulai berharap, tapi sekaligus takut. Saat mereka pulang, perjalanan dalam mobil terasa sunyi tapi tidak canggung. Sesekali mata mereka bertemu lewat kaca spion. Sampai di rumah, Tambah hanya berkata, "Terima kasih sudah menemani saya malam ini." Lalu masuk lebih dulu. Rani berdiri lama di depan pintu kamarnya. Malam itu bukan malam biasa. Bukan sekadar makan malam. Itu seperti tanda bahwa hubungan mereka mulai bergeser. Dari dua orang asing menjadi dua hati yang sedang diuji. Hubungan mereka mulai terasa berbeda. Tak lagi seperti majikan dan pekerja. Terlalu sering mata mereka saling menatap. Terlalu sering percakapan menjadi pribadi. Tapi dunia luar mulai merasakan perubahan itu. Tetangga sekitar rumah, para penjaga, bahkan supir pengantar bahan makanan mulai berbisik. Rani sadar, setiap langkahnya kini jadi sorotan. Ada yang diam-diam memfoto saat ia dan Tambah keluar dari mobil yang sama. Ada yang sengaja bertanya dengan nada menyindir, "Sudah jadi nyonya rumah, ya?" Awalnya Rani hanya diam, menahan malu. Tapi gosip semakin liar. Katanya, Rani perempuan licik yang memanfaatkan kelembutan majikannya. Ada juga yang menyebut Tambah sebagai pria gila karena jatuh cinta pada pembantu. Dan saat kabar itu sampai ke telinga keluarga besar Tambah, semuanya meledak. Ibunya Tambah, seorang wanita berpengaruh di komunitas Afrika Barat di Johannesburg, menelepon dengan suara tinggi. "Apa kamu lupa siapa kamu? Dia itu hanya pembantu," katanya di ujung telepon. Sejak saat itu, suasana rumah berubah. Tambah jadi pendiam. Ia lebih banyak mengurung diri di ruang kerja.
Rani bingung, merasa bersalah, merasa seolah-olah ia telah merusak hidup seseorang yang selama ini justru membantunya bangkit. Sampai akhirnya, di suatu pagi yang dingin, Rani memberanikan diri bicara. "Tuan, saya akan pergi. Saya tidak mau bikin masalah." Suaranya gemetar, tapi tegas. Ia sudah mengemasi sebagian barangnya, tapi Tamba menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu pikir semua ini cuma permainan? Aku tak akan biarkan kamu pergi hanya karena mereka tidak mengerti." Ucapan itu mengguncang Rani. Di satu sisi ia tersentuh, tapi di sisi lain, ia makin takut. Ia tahu, kalau ia terus tinggal, ia harus siap menghadapi lebih banyak penolakan, lebih banyak luka. Malam itu, ia tak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Apakah ia harus bertahan untuk seseorang yang belum tentu bisa melindunginya? Atau pergi sebelum semuanya terlambat? Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar dari kejauhan, dan angin mengetuk-ngetuk jendela seperti ingin masuk paksa. Rani berdiri di balkon lantai 2, mengenakan jaket tipis, memandangi langit gelap. Rambutnya basah sebagian, tapi ia tak peduli. Hatinya sesak. Sejak gosip merebak dan keluarga Tamba menolak keberadaannya, ia merasa seperti duri di rumah itu. Ia bertanya dalam hati, masih pantaskah ia tinggal di sini? Tiba-tiba pintu balkon terbuka. Mr. Tamba muncul, membawa handuk kecil. Ia diam-diam menyelimuti bahu Rani dan berdiri di sampingnya. Tak ada kata-kata, hanya suara hujan dan degup jantung yang semakin tak teratur. Hening, tapi tegang. "Kenapa kamu selalu berdiri di luar saat hujan?" tanya Tamba pelan. Rani menunduk, suaranya hampir tak terdengar. "Dulu, kalau hujan di kampung, saya sering lari-lari bareng adik saya. Tapi sekarang, setiap hujan turun, rasanya kosong." Tamba memandang ke arah hujan, lalu berkata, "Kalau kamu pergi, rumah ini akan benar-benar kosong. Aku serius." Rani menoleh pelan. Tatapan mereka bertemu. Tak ada senyum, tak ada basa-basi, hanya kejujuran yang mengendap di mata masing-masing. Dan entah siapa yang lebih dulu bergerak, tapi tiba-tiba bibir mereka bersentuhan. Lembut, singkat, tapi menggetarkan. Rani langsung mundur. Wajahnya pucat, matanya melebar. "Maaf, saya nggak boleh, saya," katanya panik. Tamba menatapnya lama, lalu bicara pelan. "Aku juga manusia, Rani. Aku punya rasa. Dan kamu sudah masuk terlalu dalam." Rani berlari masuk ke kamarnya. Pintu dikunci. Punggungnya bersandar di tembok. Nafasnya tak teratur. Ia menatap tangannya sendiri, seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi. Ciuman itu bukan hayalan, itu nyata. Tapi bersama kenyataan itu muncul satu hal yang menakutkan. Apa yang terjadi jika orang-orang tahu? Dan lebih dari itu, apa yang akan terjadi pada hatinya sendiri? Setelah malam itu, semuanya berubah. Rani tak bisa memandang Tamba seperti dulu. Bukan karena jijik, tapi justru karena takut dengan perasaannya sendiri. Ia menghindar, tak berani duduk terlalu dekat, tak sanggup bicara terlalu lama. Tapi Tamba tidak menyerah. Ia tetap memperlakukan Rani dengan hangat, bahkan lebih dari sebelumnya. Sampai suatu pagi, pria itu bicara langsung tanpa berputar-putar. "Aku ingin menikahimu, Rani." Rani terdiam. Tangannya yang sedang mencuci piring langsung berhenti. Jantungnya berdetak seperti mau pecah. Ia menoleh pelan, memastikan itu bukan mimpi. Tamba melanjutkan, "Aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu posisi kamu. Tapi aku juga tahu, aku tidak mau lagi hidup tanpa kamu di rumah ini." Rani hanya bisa menatap lantai. Kata-kata itu terlalu besar, terlalu berani. Ia hanyalah pembantu, seorang perempuan Jawa yang datang dari kampung dengan bekal nekat. Dan sekarang pria Afrika, majikannya sendiri, ingin menjadikannya istri. Tamba bahkan menawarkan untuk menghentikan kontrak kerja Rani dengan agensi. Ia ingin mengurus izin tinggal sendiri, bahkan siap datang ke Indonesia untuk bertemu keluarga Rani.
Tapi justru itu yang membuat Rani makin takut. Semua ini terlalu cepat, terlalu besar. Ia tahu, hidup di rumah tangga beda budaya bukan hal mudah. Apalagi keluarga besar tambah jelas menolak. Kalau ia nekat, bukan cuma dia yang kena, tambah juga bisa kehilangan segalanya. Setelah beberapa hari gelisah dan nyaris tak bisa tidur, Rani akhirnya membuat keputusan. Ia bilang, "Saya mau pulang ke Indonesia dulu, Tuan. Saya harus bicara dengan ibu saya. Saya nggak bisa ambil keputusan besar ini sendirian." Tambah mengangguk. Tak ada paksaan. Hanya satu kalimat yang membuat dada Rani makin sesak saat berpamitan. "Kalau kamu datang kembali, aku akan siap menjemputmu. Tapi kalau kamu tak kembali, aku tak akan mencari pengganti." Dan dengan kalimat itu, Rani naik pesawat pulang. Di atas langit, ia bertanya pada dirinya sendiri, benarkah yang ia lakukan ini? Atau justru, ia sedang menjauh dari satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya? Pesawat mendarat di Bandara Juanda. Suasana panas dan sumpek langsung menyambut Rani. Setelah sekian lama menghirup udara Afrika, tanah Jawa ini terasa berbeda, dekat tapi juga menyesakan. Ia naik bus kecil, lalu disambung ojek untuk sampai ke rumah. Sepanjang perjalanan, ia tak berhenti menatap keluar jendela. Matanya nanar, pikirannya kalut. Ia tak tahu harus mulai bicara dari mana. Rumahnya masih sama, dinding kayu kusam, lantai semen, dan suara ayam tetangga bersahutan. Tapi begitu ibunya membuka pintu dan melihat Rani berdiri di ambang, pelukan hangat langsung menyambutnya. Rani tak tahan. Ia menangis sejadi-jadinya. Rindu, lelah, bingung, semuanya tumpah malam itu di pelukan ibunya. Selama 2 hari, Rani belum berani cerita apapun. Ia hanya bilang kontraknya habis. Tapi pada malam ketiga, saat listrik padam dan mereka duduk di bawah lampu minyak, Rani akhirnya membuka mulut. Suaranya pelan, tapi tegas. "Bu, aku mau nikah sama bos aku di sana." Ibunya terdiam. Lama, wajahnya tak berubah. Hanya tangan yang tiba-tiba berhenti mengipasi nyamuk. "Orang Afrika?" tanyanya lirih. Rani mengangguk. "Orangnya baik, Bu. Dia yang nolong aku dari semua rasa takut di sana. Dia juga serius. Mau datang ke sini, mau ketemu ibu." Ibu Rani menarik napas panjang. "Kamu yakin dia nggak cuma main-main?" "Yakin, Bu." Kening. Hanya suara hujan rintik-rintik di luar yang terdengar. Lalu pelan-pelan, Ibu Rani memandang putrinya. "Yang penting kamu bahagia, Enduk. Ibu ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau kamu yakin, Ibu akan doakan kamu." Air mata Rani langsung mengalir. Tapi ia tahu, cobaan belum selesai. Karena beberapa hari kemudian, kabar soal rencana pernikahan itu sampai ke telinga paman, bibi, dan tetangga. Dan itulah awal dari badai baru yang jauh lebih besar dari hujan Afrika manapun. Kabar tentang Rani yang mau menikah dengan pria Afrika menyebar cepat. Tak sampai seminggu, rumah kecilnya sudah didatangi silih berganti. Paman dari pihak ayah datang dengan wajah keras. Bibinya ikut nimbrung dengan suara tinggi, seolah sedang memarahi anaknya sendiri. "Kamu itu waras enggak, Ran?" bentak sang paman. "Masa ia anak Jawa nikah sama orang sana? Apa kata orang kampung? Emangnya nggak ada laki-laki di Indonesia sampai kamu jauh-jauh ke sana buat cari suami?" Sahut bibinya, lebih pedas. "Dia itu majikanmu, Ran. Kamu cuma pembantunya. Sadar posisi." Rani hanya duduk diam, menggenggam tangan ibunya. Matanya merah, tapi tak lagi menangis. Ia tahu ini akan terjadi. Ia sudah siap, tapi tetap saja, saat itu datang rasanya seperti disayat dari segala arah. Tetangga pun ikut menyebar cerita. Rani pulang-pulang bawa calon bule item. Kalimat itu terdengar dari warung, dari jalan kecil depan rumah, bahkan dari grup WhatsApp RT. Seolah-olah ia bawa aib, bukan cinta. Rani mulai terkurung. Ia bahkan malu keluar rumah. Hanya ibunya yang terus menguatkan. "Biarin aja, Enduk. Mereka cuma bisa ngomong. Tapi hidup kamu yang jalanin."
Tapi tekanan itu mulai menghancurkan Rani perlahan. Ia mulai ragu. Bagaimana kalau mereka benar? Bagaimana kalau nanti Tamba tak bisa diterima juga di negaranya sendiri? Bagaimana kalau nanti anaknya dibuli? Atau kalau suatu saat Tamba menyerah? Di malam itu, Rani duduk di tepi ranjang, menatap foto Tamba di layar ponselnya. Pria itu belum berhenti menghubungi, belum berhenti bertanya, "Kapan aku bisa datang ke sana?" Tapi Rani belum berani jawab. Di antara rasa cinta dan harga dirinya sebagai orang Jawa, Rani merasa terhimpit. Ia ingin memilih hatinya, tapi tekanan keluarga dan budaya membuat langkahnya berat. Ia tahu, keputusan berikutnya akan menentukan segalanya. Tinggal satu pertanyaan besar dalam benaknya. Apakah cinta bisa cukup kuat untuk melawan semua itu? 2 bulan setelah Rani kembali ke Indonesia, pesawat dari Afrika Selatan mendarat di Jakarta. Tamba turun dengan koper kecil dan 1 map berisi dokumen resmi. Ia datang sendirian. Tidak ada keluarga yang ikut. Tidak ada penyambutan. Tidak ada senyum. Sesampainya di Magetan, pria berkulit gelap itu jadi perhatian warga. Anak-anak mengikuti dari belakang. Orang dewasa menatap sinis dari balik pagar rumah. Rani menjemputnya di terminal dengan wajah canggung. Tapi saat mereka berdiri berdampingan, tangan Tamba menggenggam erat tangan Rani, seolah tak mau melepaskan. Pernikahan mereka digelar di balai desa, sangat sederhana. Hanya dihadiri ibu Rani, 2 tetangga yang bersedia jadi saksi, dan 1 petugas KUA yang sempat mengernyit saat melihat pasangan itu. Tak ada dekorasi, tak ada musik. Bahkan paman dan bibi yang biasa bicara paling keras, memilih tidak datang. Saat ijab kabul selesai, tak ada tepuk tangan, hanya sunyi. Tapi bagi Tamba dan Rani, itu sudah cukup. Saat mereka saling pandang dan tersenyum, seolah dunia yang menolak tak lagi penting. Namun badai belum usai. Setelah pernikahan, Tamba mencoba menghormati adat. Ia mengunjungi rumah paman Rani, berniat meminta maaf dan silaturahmi. Tapi pintu tidak dibuka. Hanya suara ketus dari dalam. "Kami tidak terima bule yang merusak adat sini." Tak hanya itu, di negaranya sendiri, Tamba pun ditekan. Ibunya menelepon dengan marah, menyebutnya mempermalukan keluarga besar. Kakak perempuannya bahkan mengancam memutus hubungan jika Tamba tidak membatalkan semuanya. Rani mulai merasakan tekanan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Ia berpikir, mungkin mereka memang salah. Mungkin pernikahan ini memang terlalu dipaksakan. Tapi setiap malam, saat ia dan Tamba duduk berdua, saling diam sambil memandang langit, Rani merasa yakin satu hal, Tamba tidak main-main. Ia memilih Rani saat semua orang menolaknya. Dan kini, Rani bersumpah, ia akan bertahan, sekalipun seluruh dunia menuding. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Rani berubah drastis. Ia tak lagi jadi pembantu, tapi juga belum sepenuhnya merasa sebagai istri. Di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, mereka memulai dari nol. Tak ada fasilitas mewah seperti rumah majikan dulu. Hanya ada 1 kasur tipis, meja makan kecil, dan dapur sempit. Tapi bukan itu yang membuat Rani lelah. Yang membuatnya benar-benar lelah adalah tekanan dari luar. Hampir tiap minggu, ada saja tetangga yang berbisik saat Rani lewat. Ada yang sengaja tertawa di belakang. Bahkan anak-anak mulai meniru gaya berbicara Tamba sambil mengejek. Di pasar, pedagang sayur menolak melayani mereka. "Kami nggak jual ke orang asing," katanya datar. Tamba tetap sabar. Ia tersenyum meski jelas terluka. Tapi Rani, ia mulai goyah. Di malam-malam sunyi, ia duduk di pojok kamar, menatap lantai sambil bertanya dalam hati, apakah ia terlalu nekat? Apakah cinta memang cukup kuat menahan semua ini? Tamba sadar ada yang berubah dari Rani. Perempuan itu lebih banyak diam. Senyumnya makin jarang. Sampai akhirnya, di satu malam yang dingin, Tamba duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Kalau kamu mau pulang, aku akan antar sendiri. Tapi kalau kamu mau tetap di sini, aku akan lindungi kamu sampai akhir." Rani menatap mata Tamba. Dalam sorot itu, tak ada amarah, tak ada tuntutan.
Hanya ketulusan yang tak pernah ia dapat dari siapapun. Air mata Rani jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa terlalu dicintai oleh seseorang yang dunia anggap tidak layak. Di dalam hatinya, Rani tahu ia tak akan pergi. Tapi ia juga sadar, perjuangan belum selesai. Ini bukan soal cinta lagi. Ini soal bagaimana mereka bisa tetap bertahan saat semua pintu ditutup. Dan untuk itu, mereka butuh lebih dari sekadar janji. Mereka butuh keberanian yang terus diperbarui setiap hari. 1 tahun setelah pernikahan, tangis bayi memecah keheningan rumah kontrakan kecil itu. Di atas kasur tipis, dengan tubuh lemah dan mata sembab, Rani menangis sambil menggendong buah hatinya. Laki-laki mungil, kulitnya coklat terang, hidung mancung, rambut halus keriting. Campuran manis dari darah Jawa dan Afrika. Tamba berdiri di sampingnya, matanya basah. Untuk pertama kalinya, pria itu menangis tanpa malu. Ia mencium kening Rani dan berkata, "Terima kasih, kamu selamatkan hidupku." Hari-hari setelah kelahiran bayi itu menjadi babak baru. Tangis bayi menggantikan sunyi malam. Suara tawa kecilnya membawa kehangatan yang tak pernah ada sebelumnya. Tapi sekaligus, tanggung jawab baru pun datang. Tamba bekerja lebih keras, mengambil proyek bangunan kecil-kecilan demi memenuhi kebutuhan. Rani menjaga bayi sendiri di rumah, berjuang tanpa bantuan siapapun. Tapi keajaiban kecil terjadi saat Rani membawa bayinya ke pasar untuk pertama kali. Seorang pedagang sayur yang dulu pernah menolak mereka, menatap bayi itu lama, lalu tersenyum. "Anakmu ganteng ya," katanya pelan, seolah dinding keras itu mulai retak. Tak lama, kabar kelahiran cucu juga sampai ke telinga ibu Tamba di Afrika. Wanita yang dulu keras dan menolak keberadaan Rani, kini mengirim video call diam-diam. Saat wajah bayi muncul di layar, ibu Tamba hanya diam, lalu berkata, dia mirip almarhum ayahnya. Beberapa minggu kemudian, tanpa kabar, ibu Tamba datang. Berdiri di depan kontrakan kecil Rani, mengenakan baju panjang hitam, wajah kaku. Rani gugup setengah mati. Tapi wanita itu masuk, duduk, dan meminta menggendong cucunya. Lama ia menatap bayi itu. Lalu pelan-pelan, air matanya jatuh. "Aku menolak kamu karena aku takut. Tapi anak ini, dia darahku juga." Hari itu, tanpa pidato, tanpa pelukan besar, ibu Tamba memeluk Rani. Kaku, singkat, tapi penuh makna. Sejak saat itu, segalanya berubah. Pelan-pelan, tapi pasti. Rani tahu, hidup mereka tidak akan mudah. Tapi setidaknya, kini mereka tidak lagi berjuang sendirian. 3 tahun telah berlalu sejak hari pertama Rani tiba di Afrika. Tapi hidupnya kini jauh berbeda. Bukan lagi sebagai pembantu. Bukan lagi sebagai perempuan yang disudutkan. Kini, ia adalah seorang istri, ibu dari seorang anak laki-laki yang sedang belajar menyebut kata ibu, dan perempuan tangguh yang bertahan di tengah badai yang nyaris menenggelamkannya. Mereka kini tinggal di rumah kecil sederhana di pinggiran kota. Tak megah, tapi nyaman. Dindingnya dipenuhi foto-foto kecil, pernikahan mereka yang sunyi, senyum pertama bayi mereka, dan video call dengan ibu Rani yang tak pernah absen menyapa cucunya dari Magetan. Setiap pagi, Tamba mengantar anak mereka ke taman kecil di ujung gang. Dan Rani, ia membuka usaha masakan rumahan khas Jawa. Pelanggannya mulai banyak. Ada yang orang lokal, ada juga ekspatriat. Bahkan beberapa warga Indonesia yang tinggal di Afrika mulai mengenalnya. Warung kecilnya dikenal bukan hanya karena rasa, tapi juga karena cerita. Suatu hari, seorang pelanggan bertanya, "Apa yang membuat kamu kuat saat semua orang menolakmu dulu?" Rani tersenyum pelan. Matanya menatap panci yang sedang mengepul. Lalu ia jawab singkat, "Karena saya tidak lagi berjuang sendiri." Di malam hari, saat anaknya tertidur dan lampu rumah mulai diredupkan, Tamba sering duduk di teras, memangku gitar tuanya, memainkan lagu-lagu dari negerinya. Dan Rani akan duduk di samping, menyandarkan kepala di bahu suaminya, sambil memandangi langit. Tak ada pesta besar, tak ada harta melimpah, tapi yang mereka punya
adalah sesuatu yang banyak orang kejar seumur hidup dan belum tentu bisa mereka temukan. Rumah yang benar-benar terasa pulang. Dan Rani tahu, jika ia dulu memilih menyerah, semua ini takkan pernah ada. Pelajaran dari kisah ini adalah kadang, keputusan paling berat dalam hidup datang bukan karena ambisi, tapi karena keadaan yang memaksa. Tapi dari keberanian untuk melangkah itulah, jalan hidup baru terbuka. Meski penuh risiko, rasa takut, dan ketidakpastian. Karena di balik setiap keberangkatan, selalu ada pelajaran tentang harapan, tanggung jawab, dan kekuatan hati yang tak pernah kita sadari sebelumnya. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.